Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan hari ini bersama keluarga, sahabat, kenalan Anda. Hari Sabtu 5 November 2022, saya Romagus CSSR, mengajak saudari-saudara melanjutkan renungan kita dengan kutipan Injil Lukas bab 16, ayat 9 sampai 15, kelanjutan dari perikop Injil Lukas kemarin tentang bendahara yang tidak jujur dalam kaitan dengan itu. Kita awali dengan mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah mengajar tentang bendahara yang tidak jujur, yang dipuji karena kecerdikannya, Yesus melanjutkan pengajarannya tentang mamon, tentang uang. Dan hal ini dikatakan di hadapan para pendengarnya teristimewa orang-orang Farisi. Nampaknya orang-orang Farisi ini memang menjadi tujuan utama dari kisah atau perumpamaan Yesus tentang mamon. Karena kita melihat saudari-saudara di ayat 14 misalnya ada penegasan. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, hamba-hamba mamon, dan mereka mencemoohkan Yesus. Di sini jelas saudari-saudara bahwa sebetulnya memang Yesus ingin mengajak para pendengarnya, termasuk kita sekalian, untuk menjadi abdi-abdi Allah. Dan bukan abdi-abdi uang, abdi-abdi mamon. Memang saudari-saudara, dalam hidup bersama kita seringkali mengatakan bahwa uang bukan segalanya. Money is not everything. Tetapi segalanya butuh uang. Money is not everything, but money is helpful. Bisa sangat membantu, bisa sangat menolong. Karena itulah saudari-saudara, Yesus ingin mengajak para pendengarnya untuk fokus mengabdi kepada Allah. Dengan mengatakan ini di depan orang-orang Farisi, sebetulnya di sana terkandung satu kritik terhadap hidup orang-orang Farisi yang hidup dalam dunia religius yang menjadi penuntun kompas iman dan moral bangsa Israel. Tapi ternyata mereka adalah hamba-hamba uang. Dan apa-apa dibuat, hukum
dibuat sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan uang. Karena itulah dikatakan tadi sekali lagi, hamba-hamba uang itu. Yesus mengajak untuk fokus kepada tujuan utama untuk menjadi abdi Allah, bukan menjadi abdi uang. Apakah abdi Allah tidak butuh uang? Tentu butuh. Tapi bukan menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang. Bukan menggunakan segala kesempatan untuk mendapatkan uang. Itulah yang dikritik Yesus dalam hidup orang-orang Farisi. Dan kisah ini, saudara-saudara, kemudian ditutup dengan kesimpulan supaya setia dalam perkara-perkara kecil. Siapa yang setia dalam perkara kecil juga setia dalam perkara besar. Itu menjadi ajakan moral. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kesetiaan dan ketekunan pada hal-hal yang kecil dan hal-hal yang sederhana itu meneguhkan sekaligus menyiapkan kita untuk setia dalam hal-hal besar. Karena itu benar orang mengatakan, saudari-saudara, bahwa keseringan melakukan sesuatu itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus diulang-ulang akan menjadi karakter. Dan kalau sudah menjadi karakter, biasanya susah untuk diubah. Maka membiasakan diri untuk setia dalam hal-hal kecil, dalam arti yang positif, dalam arti yang baik, menjadi satu ajakan Yesus untuk kita. Setia dalam perkara kecil, pasti setia dalam perkara besar. Tapi barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, mana mungkin kita memberi atau meyakinkan diri kita bahwa dia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dari situ juga lalu Yesus mengatakan yang benar dalam perkara kecil, benar juga dalam perkara-perkara besar. Dengan demikian menjadi hal yang sangat penting dan terutama bagi kita, para orang tua, suami dan istri, untuk melatih, membiasakan, mengkondisikan, mendidik anak-anak untuk melakukan hal-hal kecil di rumah, hal-hal kecil tetapi akan menentukan karakter mereka ketika menjadi dewasa. Hal-hal sederhana misalnya, saudara-saudari, antara lain ketika anak-anak dibiasakan untuk jujur. Dari kecil kalau mereka sudah terbiasa untuk jujur, dewasa pun mereka akan menjadi pribadi yang jujur. Kalau dari kecil mereka sudah dibiasakan untuk bertanggung jawab, menjadi besar dewasa pun mereka akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kalau dari kecil mereka sudah diajarkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang sederhana, menjadi dewasa pun itu akan menjadi kebiasaan, menjadi karakter mereka untuk hidup sederhana apa adanya. Kalau dari kecil mereka sudah diajari untuk menghormati orang lain, apalagi yang lebih tua, ketika menjadi dewasa mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang tahu menghargai orang lain. Kalau dari kecil mereka sudah dibiasakan untuk ambil bagian dalam pelayanan, ketika menjadi dewasa mereka juga akan menjadi orang-orang yang setia melayani Tuhan dalam hal apapun. Ketika dari kecil mereka diajari untuk menjadi pribadi-pribadi yang peduli kepada orang-orang di sekitarnya, teman-temannya yang berkekurangan. Ketika menjadi dewasa, mereka akan menjadi pribadi yang gampang peduli, yang mudah berbagi dengan siapapun. Karena itu, saudara-saudari, apa yang dibiasakan dari kecil, hal-hal yang kecil, itu akan menentukan kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus dijaga, dirawat, dilestarikan, dia akan menjadi
karakter. Dan kalau sudah menjadi karakter, susah untuk diubah. Jadi benar kata-kata Yesus hari ini, yang setia dalam perkara kecil akan setia dalam perkara besar. Yang setia di dalam perkara-perkara yang kecil akan setia dalam perkara besar. Yang benar dalam perkara kecil, benar juga dalam perkara besar. Atau sebaliknya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kebiasaan yang baik, meskipun itu kecil dan sederhana, akan membentuk habitus kebiasaan. Dan kebiasaan sekali lagi membentuk karakter. Orang yang melakukan korupsi itu tidak tiba-tiba korupsi pada masa tuanya, pada masa dewasanya. Itu karena sudah dibiasakan dengan hidup tidak jujur, dengan hidup tidak bertanggung jawab sejak kecil. Karena itu saudari-saudara, betapa penting untuk mengkondisikan, betapa penting untuk mendidik, membiasakan anak-anak. Kalau kita ingin merubah dunia, memang harus dimulai dari keluarga. Membiasakan hal-hal yang baik, yang benar, meskipun itu hal kecil dan sederhana, sehingga menjadi kebiasaan yang menentukan karakter anak-anak kita. Barang siapa setia dalam perkara kecil, setia juga dalam perkara besar. Selamat beraktivitas, selamat melayani hari ini. Lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar, maka itu akan membentuk kebiasaan dan karakter kita di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menegur dan meneguhkan kami sekalian, yang mengarahkan kami untuk setia dalam hal-hal kecil, supaya kami juga terbiasa untuk setia dalam hal-hal yang besar. Tuntunlah kami agar kami senantiasa belajar untuk tekun dan setia, merawat hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup kami sehari-hari, dalam hidup kami di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. So Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.